Tempat penyulingan minyak kayu putih. Di dalam seperti apakah dalam ketelnya? Naik bisa? Ayo, wede. Ternyata ini tuh. Daun yang sudah habis dimasak. Ini daun yang sudah selesai dimasak. Masak dengan cara dikukus. Satu ketel muat berapa banyak daun? Rata-rata 200. 30 sampai 50. Kilo. Iya. 30 sampai 50 kilo satu ketel ini. 20 sampai 50 kilo menghasilkan berapa liter tuh? Tergantung minyak itu. Oh, tergantung minyak, Tergantung daunnya, Mbak. tergantung daun juga. Nah, itu. Oh, diangkat kayak gitu. Ini kalau buru aja pun mesti bagian buru masak. Buru masak. Kesana nih adalah ketel-ketel. Oh, begini supaya gampang angkat. Pakai jaring supaya kalau angkat tuh gampang. Panas-panas kalau dolo tuh dong bongkar gitu dong angkat. Panas sekali. Iya itu bol. Terus dibuang di sini. Jadi limbah. Ups. Inilah dia limbah daun minyak kayu putih yang dikasih keluar dari dalam ketel. Ini bagian dalamnya. Ini tungku. Masak pakai tungku. Jangan pakai kayu ini, pakai kayu atau pakai kayu nani. Pakai kayu apa? Nani. Kayu nani. Ini kayu. Saat ini tempat dikukus daun minyak kayu putih di sini. Terus prosesnya tadi itu ada kayak pipa dari sini ke sini. Ini ada air pendingin. Setelah di situ nanti keluarnya di sini. Nanti ada videonya ya, saya kasih. Lokasi ini ada 1, 2, 3 ketel, satu paket ketel itu ada 2 ya. Jadi ada 4 di sini. Nah, ini daun yang sudah diambil ditampung di sini dulu. Proses pengambilan daun jadinya seperti kayak gini ya. Proses pengambilan daunnya tuh kayak gini. Bisa bayangkan ya, dari ranting diambil namanya nuru. Bagian bawah ini coba kalau kasih masuk tangan, terasa panas. Dalam sana panas. Jadi masyarakat di sini proses pengambilannya kayak gini. Ini namanya nuro daun minyak kayu putih. Ditampung di sini. Kayak gitu. Lokasi ini di Desa Kaibobu, Seram bagian barat. Ini ya keluarnya nanti di sini. Nanti ada videonya saya kasih.
Ditaruh dalam sini. Ini minyaknya. Coba dicium ya. Wow. Tajam minyak kayu putih. Untuk hari ini dapat sekian karena hanya tadi sekedar beberapa kilo saja. Sisa dari pengambilan daun untuk minyaknya ya yang diambil. Nih. Dibuang daunnya sekitar sini. Ini penutupnya ya. Wow. Uap. Uap panas dari apa ya? Sisa pengambilan minyaknya yang mana daunnya dibuang di sini tuh uapnya. Kayak sauna ya. Wow, harum sekali. Yang pernah sauna pasti bisa membayangkan ya. Ini bukan asap ya, tapi uap dari daun minyak kayu putih yang sudah diambil dan sudah diproses dan dibuang di sini. Nah, ini uapnya yang keluar. 1, 2, 3, 4 begini aja. Itu lagi masih pengambilan daun yang ada. Dibuang situ. Waduh, ada aroma sisanya saja sudah kayak gini. Ini beliau lagi mengisi di sini. Agak berisik ya karena pakai itu. Lokasi penyulingan minyak kayu putih yang ada di Desa Kaibobu, Kabupaten Seram bagian barat. Minyak kayu putihnya asli ya, bukan campuran, bukan kaleng-kaleng. Saya sendiri saksi di sini untuk bagaimana melihatnya. Widih, itu lagi mengeluarkan. Bisa dikatakan itulah limbah. Nah, Pertama tuh aroma itu. dan ini nih nanti ada pipa lain sambung di sini kan, jadi akan sembar main begini. Lalu ada kayak yang kayak besi yang ini nih, ini tanpa paku kayu, par seng masuk seng ini. Kalau ketele aluminium dengan kayu, stainless. Dengan satunya kayu kan? Kayu, iya yang biasa tuh kayu. Kayu. Akan pun keuntungan kualitas ada perbedaan. Kah sama saja. Itu warna yang kemarin katanya punya bagus kan warna kayu. Kalau rusak ban. Ini cepat rusak. Stainless ini. Ini lagi persiapan untuk dikasih masuk lagi untuk daun minyak kayu putih ini. Setelah tadi dikasih keluar, ini mau dipersiapkan untuk kasih masuk lagi. Tidak segampang itu ya untuk sampai mendapat minyaknya. Ini untuk mengeluarkan limbahnya saja masih manual menggunakan tangan. Panas. Aduh, harum. Makanya untuk gampang itu mereka menggunakan seperti jaring. Nah, di dalam jaring itu ditaruh daun supaya kalau mau jaringnya daunnya mau dikasih keluar, tinggal angkat jaringnya satu persatu gitu. Nah, bentuknya kayak sana. Saya kasih tunjuk ya.
Nah, ini nanti yang akan dikasih masuk di dalam ketel. Jadi ditaruh dalam jaring-jaring ini biar gampang kasih masuk dan gampang juga kasih keluar. Kalau tidak, bisa bayangkan saja bagaimana kasih keluar dari bawah. Kan tidak mungkin ketelnya diangkat gitu ya, bukan gelas. Ini lagi proses pengisian daun ke dalam jaring. Nah, jaring-jaring ini nanti yang dikasih masuk langsung dengan jaring-jaringnya ke dalam ketel-ketel ini. Dalam ketel sana yang sudah siap untuk dimasak lagi minyaknya, daunnya. Satu, dua, tiga, empat jaring ya. Satu jaring, satu baskom. Tuh. Cara kasih masuk ke dalam jaringnya. Kalau yang sudah warna coklat-coklat itu yang apa kak? Apa? Oh, karena terlalu panas ya sampai dia begitu. Bagus lah. Oh, lebih bagus. Ternyata lebih bagus. Tapi bukan daun kering ya, daun yang ditumpuk dan akhirnya jadi kayak gini. Minyak keluar cepat. Kenapa? Kalau sudah gini tuh dia minyak keluar cepat Bang. Oh, kalau warna kayak gini minyak keluar lebih cepat. Pantasan yang ini aja panas, sudah panas ya rasanya. Oh gitu, pantasan mereka timbun dulu di sini sampai dia berwarna kecoklatan, dikasih masuk ke dalam jaring, terus dibawa ke ketel. Oh, beliau ini 60 tahun. Ini dilakukan proses pengisian di dalam jaring untuk dikasih masuk ke dalam ketel. Kalau satu ketel berapa jaring, Bapak? 12. 12 bulatan ini loh. Tuh ketelnya. Satu kali masak berapa banyak air? Air kalau tinggal nanti penghitung saja. Oh, ada dia punya ukuran. Ada batas saringannya. Ini tadi air yang sudah dipakai untuk penyulingan. Saya coba ya untuk menyiram kaki. Mandi air itu boleh. Panas. Air ini murni ya, karena air ini hasil penguapan dari dalam ketel dan terjadi pemisahan antara minyak dan air. Aduh, harumnya. Perlu dikasih keluar dari sana karena masih banyak, karena tadi kan sempat bilang sekitar 12 jaring. Ini sudah hampir habis kayaknya. Nanti pas di bagian bawah ketel kita akan lihat. Karena saya datangnya sudah proses pertama. Nah, diminta supaya bertahan, supaya dikasih keluar dulu nih daunnya yang ada di dalam ketel, dan nanti dikasih masuk lagi daun yang tadi ya. Ini limbahnya, aromanya, wow, sauna, mandi sauna. Jadi penasaran. Aduh, aromanya. Kita tarik dulu ya. Ini proses penarikannya. Wow.
Saya lagi coba ya untuk membuangnya. Ternyata panas juga. Panas juga nanti. Katanya sudah selesai. Kita ke bagian dalam. Kita naik yuk, lihat bagian dalam ketel. Tapi tidak kelihatan. Ini sistemnya kayak kukus gitu. Yang punya dandang bisa bayangkan saja. Nah, itu saringannya. Memisahkan antara daun dengan air. Tuh. Ya. Ini lagi isi air. Donsu apa? Soekarde itu orang yang bikin su tahu kata Kelihatan ya bagian dalamnya sana. sampai daun habis tuh akan bisa Nah, itu dia kelihatan kan air saringannya. mana tuh? Itu bagian bawah dari ketel. Udah tuh kayu lah itu. Jadi intinya proses pemasakan minyak kayu putih sistemnya seperti kita menanak nasi menggunakan dandang. Bukan saringan dandangnya, anggap aja gitu. Bawahnya kan air. Kalau kalau kayu bisa pono. Air bisa dong rambut air. Oh, berarti airnya sampai sini kalau kayu. Taruh air sampai di atas sini. Tapi lu kalau mau lihat akan kayak apa? Akan enggak. Yang merah itu getah dari daun minyak kayu putih. Rajin cuci karena kalau tidak getahnya bisa bikin rusak ketel. Kalau cuci angkat dia punya apa namanya saringan. Angkat saringan. Oh, kalau cuci angkat saringan itu. Nanti disukai itu. Kalau yang dikasih Yang membedakan minyak kayu putih asli dengan minyak kayu putih campuran tuh apa? Dilihat dari apa sih? barang minyak kayu putih ini akan bunuh sama bau tuh. Oke. Minyak kayu putih ini aromanya sangat kuat, dominan. Makanya ketika dicampur dengan apapun aromanya tetap minyak kayu putih, tapi rasanya beda. Proses pemasukan daun minyak kayu putih ke dalam ketel. Nih lagi diangkut untuk dikasih masuk, saya ikut lagi. Nah, itu dia. Menggunakan jaring supaya gampang angkat. Ketika sudah selesai masak, dibuka, diuraikan gitu ya, biar tidak menumpuk pada satu posisi. Supaya waktu angkat enak tuh. Supaya waktu angkat gampang gitu. Satu ketel makan berapa jaring? 12. 12, benar kan? 12 satu ketel. Tadi tuh banyak keranan aja. Angkat. Nanti ketika dimasak, dia ada pipa di sini menghubungkan ke sini. Nah, disinilah proses pendinginan dulu supaya pemisahan antara air uap air dan minyak. Saya ambil contoh kayak gini ya. Nanti keluarnya di bawah sana. Kata atas masa akan turun di sini. Oke. Menyusut. Jadi daun-daun itu ketika dikasih masuk ke dalam ketel ini ya, 12 jaring tadi, setelah itu ditekan-tekan gitu ke bawah biar padat. Alasannya jangan membuang bahan bakar atau kayu yang digunakan untuk membakar atau memasak minyaknya gitu ya. Karena kalau tidak dikasih padat nanti dia akan turun sampai ke bawah. Nah, ini diinjak. Dikasih padat.
supaya saat masak dia menyusutnya tidak jauh karena padat. Jadi posisi talinya harus kayak gini gitu, biar gampang ditarik ketika sudah masak gitu ya. Dan keuntungan juga ketika dikasih padat, produksi minyaknya lebih bagus karena tanpa rongga ya. Ini getahnya sudah tidak ada, jadi bagus gitu ya. Kalau misalnya yang masih kayak gini masih ada getahnya. Dikasih padat. Jadi nanti kalau sudah terjadi proses penguapan dari bawah yang sudah sebanyak ini, jaraknya sudah sini ya, nanti dia akan nyusut lagi ke bawah dan nanti akan ditambah lagi beberapa jaring yang memuat daun minyak kayu putih ini. Tangki ya. Nah, ini mau ditutup. Nah, itu kita sudah ditutup ya dari sana. Dari tempat diisi situ dia menuju ke tangki 2. Tangki 2 untuk proses pendinginan. Kan uapnya dari sini naik ke sini dan proses pendinginan di sini menghasilkan minyaknya nanti akan keluar di sini. Ini tadi ya yang sudah diisi daun-daun tadi, salurannya ke sini dan masuknya ke sini. Nah, di sini prosesnya sampai ke bawah sana dan terjadi pemisahan. Keluarlah di bagian bawah situ. Proses masaknya menggunakan kayu bakar tungku. Ini tungku lagi dikasih masuk kayu bakar. Jadi proses masaknya tuh hanya dengan bara kayak gini. Nanti dia pastinya akan keluar api sih. Inilah dia, tinggal tunggu hasilnya saja. Jadi dimasak di sini dengan tungku penguapan dan masuk di sini, nanti dia akan meleleh ke sini. Tahu ya bagaimana air dan minyak, nanti airnya bagian bawah, minyaknya bagian atas. Karena proses penguapan dan keluarlah di sini. Ini sebenarnya karena uap ya. Dan jadilah minyaknya. Nah, ketika turun dia di sini, ini masih air dan minyak. Nanti pisahannya tuh di sini. Airnya bagian bawah, minyaknya bagian atas. Hukum air dan minyak begitulah ya. Oke. Tempat penyulingan minyak kayu putih. Tuh, minyaknya lagi keluar. Proses penyulingannya. Ini ketel. Ini tungku. Ini minyaknya di dalam sono. Entahlah. Ini tempat penampungan daun-daun yang diambil. Masyarakat mengambilnya namanya nuro. Nuro itu adalah proses pengambilan daun minyak kayu putih. Ini ketel-ketelnya. Ya, 1, 2, 3, 4. Satu itu ada 2.